Alhamdulillah untuk pengembangan dakwah di sini alhamdulillah kita sudah mulai, karena di sini seolah-olah saya sendiri sebagai perintis untuk dakwah terkhusus di dusun ini. Alhamdulillah awalnya kita mulai dengan TPQ kan, kita mulai dengan TPQ berjalan beberapa bulan atau tidak sampai 1 tahun saya langsung mulai kajian. Awal kajian kita di rumah sendiri, di pondok sini, di yayasan sendiri. Terus qadarullah gempa di tahun 2018 itu yayasan atau rumah yang kita tempati untuk kajian rata dengan tanah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Safri, status di sini sebagai pimpinan atau mudir dari pondok tahfiz yang kami bina, yaitu Markaz Hufazul Quranul Karim. Saya dulu di Al-Furqan masuk tahun 2010. Kemudian alhamdulillah lulus di tahun 2014, kisaran 14-15 di Al-Furqan. Alhamdulillah awal masuk saya di Al-Furqan dulu, dengar cerita Al-Furqan di Lombok sudah lama sebenarnya. Karena di pondok lama banyak alumni-alumni Al-Furqan yang mengajar. Seperti ada namanya Ustadz Sa'ad atau Ustadz Hasbi Khair dari Lombok Timur. Jadi tergiur pengen belajar yang terkhusus, yaitu dengan kaidah bahasa Arab. Dan sebelum ke sana juga saya persiapan dengarkan kajian Ustadz Rashid. Waktu itu ada rekaman mulakhos dan lain sebagainya. Kemudian saya berangkat ke Al-Furqan, nikah dulu di sini sama istri ke Al-Furqan. Menikah di akhir tahun 2009. Tepatnya di bulan Desember, akhir Desember. Pendidik awal saya dari SD, kemudian masuk ke Madrasah Nahdlatul Wathon di Belencong sini. Kemudian masuk pondok tahfiz di Ustadz Fathul Aziz rahimahullah ta'ala Lombok. Ya alhamdulillah, kalau bisa dikatakan sulit karena naik bis ya. Karena belum ada penyeberangan yang sepintas sekarang itu. Kalau dulu kan perjalanan bis, kita naik bis paling harga tiket satu itu 350-an dari terminal sini sampai Bungurasi aja seharian. Misalnya dari sini jam 9 sampai di Bungurasi itu jam 9. Transportasinya mengikuti bis itu. Ya naik kapal ya, karena bisnya naik kapal, kita naik kapal gitu kan. Seperti di Bali atau di Banyuwangi gitu kan. Turunnya di Bungurasi. Bungurasi. Saya baru pertama kali ke Jawa gitu, Sampai di sana bingung mau kemana. Saya telepon Ustadz Abu Ghazi, masih belajar gitu. Akhirnya waktu itu terpaksa naik taksi. Dikira murah kan, pihak taksi bilang 350, saya salah dengar. Saya kira 35.000. Sampai udah keluar Bungurasi ditelepon, antum naik apa? Naik taksi. Ya Allah, suruh turun, mahal. Saya tanya lagi sopir taksi, berapa Pak tadi? 350. Berapa itu? 350. Uang nggak ada, kurang uangnya. Akhirnya saya diisyaratkan untuk naik bis P8 ke ke Armada Sakti itu. Sampai sana dah. Gitu. Turun di mana waktu itu? Turun di Wosowilangun gitu. Terus naik Armada Sakti itu, terus ke Sempat ke Gresik ya? Enggak sempat. Pokoknya sudah turun turun luar terminal, saya ditelepon langsung mahal sampai sana. Langsung saya minta diantar balik ke terminal untuk naik, disyaratkan naik P8 bisnya itu. Sampai P8 itu turun di mana? Di terminal mana namanya, tempat ada Wosowilangun di terminal Wosowilangun. Kemudian naik Armada Sakti ke Sidayu, alun-alun. Dari alun-alun Sidayu ke pondok naik becak, yang terkenal di sana naik becak. Saya naik becak langsung ke tempat Ustadz Abu Ghazi, ke kontrakan di situ kan. Karena kita bersuami istri, nggak bisa tinggal di pondok, jadi kita ngontrak.
Masya Allah, suka duka selama belajar di pondok memang terasa beda. Apalagi dengan sudah berkeluarga, pergi ke Al-Furqan. Tapi itu bukan mengurangi semangat untuk belajar. Karena keinginan pengen bisa bahasa Arab seperti teman-teman yang lain itu sangat luar biasa. Apalagi sampai di sana saya dibantu sama Ustadz Isa, Ustadz Saiful, itu kan. Masya Allah luar biasa perjalanannya. Karena waktu itu Al-Furqan kan akhwatnya belajar siang, ikhwatnya pagi. Maka saya belajar pagi, istri belajar siang waktu itu. Masya Allah, yang saya lihat luar biasa dari para ustadz tentang keilmuannya, kesederhanaannya, lebih-lebih Mudiruna Ustadz Aunur Rafiq, Ustadz Ahmad Sabik, dan lain sebagainya. Saya terkesan dari dulu tentang Ustadz Ahmad Sabik, sering dengar kajian waktu di Lombok, apalagi pernah datang ke Lombok, apalagi dengar Masya Allah Syekh Nahu dari Ustadz Rashid sendiri dari penjelasan Nahunya. Saya terkesan, jadi pengen belajar langsung gimana rasanya gitu kan. Teman-teman seangkatan saya ada Abu Nizar, di situ ada Yusuf dari Sufriyadi, ada Yusuf dari Sumbawa juga itu. Masya Allah, ada yang banyak yang ngajar, ada yang masih di Al-Furqan, ada yang ke Sumbawa, bahkan ada yang ke Kalimantan untuk teman-teman. Ya, Masya Allah, saya waktu pertama ke Al-Furqan memangnya sebelumnya sudah dengar cerita kondisi airnya, apalagi nyamuknya. Saya pengen sekali mencoba itu kan. Ternyata Masya Allah luar biasa. Waktu di kontrakan pun saya tidur, malam pertama tidur di sana, Masya Allah sudah ribuan nyamuk sudah mengantri itu kan. Tapi besok malamnya Alhamdulillah ada Ustadz Abu Ghazi yang tiba-tiba datang ngasih kelambu gitu kan. Kan khas di sana orang tidur harus pakai kelambu karena nyamuknya luar biasa. Apalagi airnya pertama mandi itu Masya Allah nggak ada kok sabun, nggak ada busanya, itu terasa air, terasa beda Masya Allah. Itu loh, ciri khasnya memang luar biasa. Seperti Ustadz Sabik bilang, Al-Furqan sesuai namanya, beda. Alhamdulillah saya melihat suasana makan seperti, kalau saya sih sendiri memang berbeda karena berkeluarga saya nggak makan di pondok gitu. Nah, tapi saya sudah melihat suasana makannya waktu itu, apalagi kan zaman-zaman belum ada ibu dapur istilahnya yang masak sendiri, santri sendiri. Ya seperti itu kan, ada seperti teman saya Yusuf pergi ke pasar, paling itu masak di dapur. Masya Allah luar biasa kesederhanaannya. Alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang berkeluarga juga di sana untuk mengatasi biaya hidup rumah tangga. Alhamdulillah di sana makanan termasuk sangat murah untuk lauk, apalagi waktu itu beli nasi satu bungkus saja masih dapat 1.500, 2.000 gitu kan. Apalagi di pasar itu saya sering beli paling 3.000, 2.000, Masya Allah dapat cukup mengenyangkan. Di sana saya sambil ikut ngelondri, kerja ngelondri sama teman namanya seangkatan juga, Akhi Mukhlis. Awalnya itu sambil jual jaga toko herbal gitu juga. Sambilan juga saya dimasukkan untuk ngajar di SD-nya di Al-Furqan, di TPQ-nya gitu. Di awal kedatangan saya juga langsung disambut sama ketua TPQ Ustadz Abdul Razak, langsung diminta untuk bantu-bantu. Itu alhamdulillah. Di kurang tahu namanya Meriunan atau apa di bukan laundry Ma'had, masih punya sesama angkatan sendiri, kita punya dari Ternate namanya, mungkin sudah jadi Ustadz Mukhlis, mungkin ada dari toko herbalnya itu juga. Pas toko herbal itu punya ipar sendiri, itu waktu itu kan samaan beliau belajar di situ, berkeluarga juga sama Ustadz Eko sekarang di sini juga beliau sekarang pernah di Al-Furqan juga kan, terus pindah ke Cermai. Nah, saya jaga herbal, toko herbalnya di situ di alun-alun di Sidayu, pas di dekat percetakan. Alhamdulillah beberapa bulan di sana istri saya sudah hamil sebenarnya di sini. Makanya pas lahiran sana saya masih belajar, istri juga belajar. Akhirnya ke pondok sambil gendong anak belajar. Bahkan para ustazah juga heran, ya, sambil belajar anak ditidurkan di meja, istri sambil belajar itu kan. Ya, alhamdulillah waktu itu belajarnya giliran kan. Kalau pagi saya gendong, siang saya gendong anak di rumah itu. Kalau pagi giliran gitu kan masuk belajarnya, alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua, alhamdulillah. Anak ada yang kelahiran
Iya. Anak saya ada yang kelahiran Sidayu, terkenal Amir namanya. Orang-orang Sidayu tahu untuk guru Serowo itu Amir. Yang tadi barusan ada SD, sekarang udah mau masuk pondok mungkin. Kalau pengalaman Masya Allah dari teman, Masya Allah luar biasa. Ternyata di Al-Furqan dari akhlaknya luar biasa. Seperjuangan lah istrinya. Ya susah senang sama-sama dirasakan di Al-Furqan itu. Masya Allah di situ teman-teman yang luar biasa semangatnya untuk belajarnya. Sampai saya melihat sendiri tersemangati dengan teman, ada yang belajar sambil kerja, ada yang belajar sambil jual susu, Masya Allah, ada yang naik sepeda, gitu kan. Bahkan sampai di sana sendiri saya ditawarkan sepeda langsung sama Ustadz Ishak itu kan, pinjem gitu. Apalagi udah berkeluarga. Itu yang saya manfaatkan untuk keseharian. Di teman seangkatan saya, Masya Allah, banyak dari daerah Lombok, Sumbawa, Jawa Barat, Tuban, bahkan di seangkatan dengan Ustadz Ustadz Fida itu kan, seangkatan Ustadz Taufik. Alhamdulillah setelah lulus saya minta izin untuk tidak ngabdi waktu itu. Waktu itu awal dia pengabdian kan. Ustadz Abu Ubaidah saya sendiri izin gitu kan. Terus ditanya, antum gak ngabdi? Saya izin Ustadz, mau pulang. Istri saya sudah duluan pulang waktu itu, hamil kedua kan. Setengah semester terakhir istri saya minta pulang karena hamil kedua itu. Maka itu sebagai alasan saya untuk izin tidak ngabdi. Tapi sebenarnya saya sudah karena Ustadz Abu Ubaidah bilang, antum sudah ngabdi dari awal gitu ya. Silakan untuk pulang. Karena dari awal saya membantu di sana di TPQ. Apalagi Ustadz Aun sendiri tunjuk, antum jadi imam dah di sini gitu kan. Di tahun kedua atau ketiga itu saya ditunjuk jadi imam gitu kan. Hampir di Masjid Jami Sultan waktu itu. Iya, waktu itu Ustadz Aun tunjuk, karena imam gak ada, antum jadi imam ya. Saya 1,5 tahun lebih jadi imam di situ kan, teman-teman. Imam Ramadan setiap hari. Setelah ini saya bukan langsung mendirikan, itu kan. Memang sudah ada rencana mau mendirikan pondok, tapi saya langsung masuk ke beberapa yayasan untuk mencari pengalaman mengajar. Saya masuk ke Yayasan Imam Syafi'i, kemudian training 1 tahun. Setelah keluar, karena saya daftar kuliah jarak jauh di Lipia itu butuh biaya, akhirnya saya keluar dari Imam Syafi'i, berencana pengen jualan, sambil jualan untuk kuliah itu, menyelesaikan kuliah. Tapi ternyata ada tawaran untuk merintis di Lombok Tengah, di Arihir Salah namanya. Saya merintis SD, PKBM, setingkat SD. Gitu. Setelah 3 tahun di sana merintis, pulang untuk mendirikan pondok ini. Tapi sebelumnya di sini sudah ada TPQ. Jadi dalam merintis itu saya butuh dukungan dari masyarakat sini atau dukungan dari teman-teman luar. Dukungan dari teman-teman luar, saya sendiri membuka pembelajaran online untuk belajar Al-Quran itu. Banyak santri dari jarak jauh itu yang ikut mendukung juga untuk berdirinya pondok tahfiz ini. Sebelum pulang itu sudah kita dinasihati sama Ustadz Sabik. Antum di rumah saja, babat alas bahasa beliau kan. Artinya jangan kemana-mana. Ya, artinya di rumah itu lebih dibutuhkan. Dengan nasihat terakhir sebelum pulang itu bersama Ustadz Ishak dan lain sebagainya, Masya Allah kita tergiur, tersemangati. Jangan kemana-mana. Pokoknya di kampung, di rumah, tetap di situ untuk dakwah, untuk mengajar, untuk mendirikan pondok. Itu yang terbaik. Dengan itu, Masya Allah, kita tersemangati. Apalagi dengan semangat dari Ustadz Sabik dan lain sebagainya itu sudah sangat luar biasa mewakili motivasi untuk membabat alas, artinya mendirikan pondok pesantren di rumah sendiri. Akhirnya kita mulai dari TPQ gitu kan, mulai dari TPQ. Masya Allah, untuk mengabari para ustadz, saya rasa malu saya untuk mengabari saya sudah dirikan pondok. Tapi alhamdulillah di angkatan tahun pertama ternyata tiba-tiba Ustadz Al-Furqan seperti Ustadz Zamroni, Ustadz Fida itu tiba-tiba datang ke sini itu kan. Saya kaget, udah ada apa ya? Mampir tanpa persiapan jamuan ala kadarnya. Masya Allah, gembira sekali beliau datang kan. Sekalian beliau ada daurah syekh di sini, di dekat hotel sini, Masya Allah. Masya Allah, saya sering memantau perkembangan Ma'had Al-Furqan yang luar biasa dengan bangunannya, santrinya, ilmunya, satisnya, semua bertambah, Masya Allah, berkah sekali.
Apalagi zaman dulu kita terasa beda. Saya pernah berkunjung ke Al-Furqan di tahun 2016 itu aja sudah terasa beda. Pernah waktu itu mau ujian online di Bekasi di Albina, lewat mampir di Al-Furqan, Masya Allah sudah enggak saya kenal semua santri yang dulu dikenal. Masya Allah, antum datang ke sini ngapain? Mampir Ustadz itu kan. Akhirnya saya mampir ke percetakan langsung di situ kan sama teman-teman juga. Masih ada di situ Abu Jihad, teman-teman juga masih ngabdi kayaknya di situ waktu itu. Masya Allah, kesan saya Masya Allah takjub ya, gimana ya Masya Allah untuk lebih-lebih perkembangan dakwah, daya minat para wali santri untuk masukkan amanah anaknya ke Al-Furqan itu sangat luar biasa antusias mereka, menunjukkan bahwasanya keberkahan di situ ada jaminan ilmu dah di situ maksudnya untuk pendidikan. Untuk pelajaran di Al-Furqan, Masya Allah kami terapkan di sini. Apalagi di sini kan intinya khusus pondok tahfiz Al-Quran. Sehingga apa-apa yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran kita terapkan. Seperti kitabnya Al-Furqan dari Mukhtarat. Bahkan yang kita pelajari di Al-Furqan dari kitab Tasrif. Bahkan di sini ada istilah Hifzul Mutun, hafalan matan. Maka hafalan matan di samping ilmu tajwid, saya tanamkan kepada santri untuk menghafal matan qawaid fikih sama manzumah baikuniyah karena bentuknya syair dan mudah dihafalkan. Dan alhamdulillah di sini banyak santri yang sudah lolos untuk hafalan itu. Dan itu dulu kita hafalkan di Al-Furqan, Masya Allah, bersama para ustaz, para teman-teman santri itu setoran sama ustaz. Iya, keunggulan pondok di sini tahfiz, dan yang menonjol juga di sini hifzul mutunnya, lebih-lebih terkait tentang pembelajaran yang sudah saya dapatkan di Al-Furqan sendiri itu. Ya, berkunjung ke Al-Furqan tahun 2016-17 itu kan. Waktu itu kan pertama kali ujian di online, ujian kuliah jarak jauh di Lipia itu. Mampir di Al-Furqan kunjung. Saya melihat pelebaran Masjid Jami' Sultan sudah ditambah sebelah timurnya itu kan. Masya Allah. Sudah mulai. Perasaan ingin kembali ke sana lagi atau gimana? Masya Allah. Karena saya di sana anak lahir di sana, hidup di sana sama istri, rindu sekali pengen berkunjung. Apalagi pernah ada istri pengen minta ke sana untuk kunjungan atau apa, tapi qadarullah belum kesampaian itu. Alhamdulillah untuk pengembangan dakwah di sini alhamdulillah kita sudah mulai, karena di sini seolah-olah saya sendiri sebagai perintis untuk dakwah terkhusus di dusun ini. Alhamdulillah awalnya kita mulai dengan TVQ kan, kita mulai dengan TVQ, berjalan beberapa bulan atau tidak sampai 1 tahun, saya langsung mulai kajian. Awal kajian kita di rumah sendiri, di pondok sini, di yayasan sendiri. Terus qadarullah gempa di tahun 2018 itu yayasan atau rumah yang kita tempati untuk kajian rata dengan tanah. Akhirnya alhamdulillah ada dukungan dari Pak Kadus, kajiannya di masjid saja. Sehingga alhamdulillah dari dukungan Bapak Kadus, masyarakat kita bisa ngisi untuk berdakwah di masjid, alhamdulillah. Masjidnya dekat sini, nggak sampai jalan naik motor, paling jalan kaki 1 menit atau 2 menit. Alhamdulillah kajian di masjid antusias warga juga masih semangat sampai sekarang. Sekarang 1 minggu itu sudah kita mulai kajian 2 kali dalam seminggu. Selain mendirikan pondok, ada usaha lain, jualan kecil-kecilan sambil membantu pondok, isinya di kantin. Pergi ke pasar, ambil barang, terus jualan di kantin pondok sendiri. Satu hal yang mungkin saya sampaikan kepada para asatiz atau teman-teman seperjuangan, jangan lupakan para ustaz, para asatiz yang sudah membimbing kita. Karena penyakit talibul ilmi kalau sudah berhasil, sudah naik daun, itu kadang lupa sama ustadznya. Maka pesan saya yang pertama adalah jangan lupakan para ustadz. Kemudian pesan saya kepada teman-teman seperjuangan, ayo pulang ke rumah masing-masing. Karena banyak dari masyarakat kita yang butuh dengan nasihat, tausiah dari antum yang sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Untuk itu kepada teman-teman yang merantau, saya harapkan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk membabat alas sebagaimana nasihat para ustadz, terlebih Ustadz Ahmad Sabik hafizahullahu ta'ala.
Saya melihat banyak sekali teman-teman yang merantau. Ada yang pergi ke pondok sana, pondok itu, banyak sekali saya melihat. Apalagi seangkatan saya sendiri, banyak teman-teman yang merantau yang nggak pulang ke rumah masing-masing. Gitu. Rata-rata di Lombok lebih-lebih, apalagi Lombok itu kan banyak yang, ada yang ke Kalimantan, gitu, ada yang ke Batam, Riau, itu teman-teman itu. Padahal di Lombok sangat dibutuhkan di kampungnya itu, Masya Allah.